Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, mahasiswa sekalian, pada mata kuliah psikologi pendidikan hari ini, mohon maaf sebelumnya kita tidak melaksanakan perkuliahan secara tatap muka sebagaimana yang kita laksanakan minggu lalu. Karena ada beberapa hal. Pertama, hari ini kita memang jadwalnya adalah ujian tengah semester. Kemudian yang kedua, perlu memang kita evaluasi bagaimana kerugian-kerugian kita kalau kita menggunakan beberapa media-media atau aplikasi seperti yang kita gunakan minggu lalu. Karena memang ada beberapa mahasiswa yang mengeluh untuk kemudian tidak bisa mengisi paket dan sebagainya ya. Paketnya habis gitu ya. Jadi kasihan juga gitu. Jadi kita perlu mengkaji lagi. Mudah-mudahan kita temukan solusinya atau kita sesuaikan gitu materi mana nanti yang perlu kita adakan secara tatap muka melalui media-media yang sudah ada. Oke, kemudian hari ini saya akan sedikit saja membahas tentang motivasi belajar ya pada materi pertemuan minggu lalu. Meskipun nanti pada file di Google Classroom saya sudah sediakan feedback ya untuk pertemuan minggu lalu, ada data absensi atau data kehadiran kalian minggu lalu. Kemudian ada file jawaban khusus di pendidikan matematika B, ada file jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga ada video feedback ini. Nah, untuk feedbacknya atau umpan baliknya dari jawaban kalian tentang permasalahan atau video yang saya berikan beberapa waktu yang lalu, beberapa dari kalian ya sudah bisa menjawab atau menganalisisnya dengan tepat ya. Tinggal lagi analisisnya kurang mendalam atau kurang banyak saja ya analisisnya. Tapi umumnya ya kalian sudah bisa untuk kemudian menghubungkan yang kira-kira kesimpulannya nanti video itu ya memang guru itu perlu memotivasi siswanya ya, untuk mencapai tujuan. Kalau di video itu kan tujuannya adalah tujuan si apa ya si kaptennya dan yang sampai ke ujung lapangan disuruh pelatih. Nah, maka kalau siswa kita tujuannya apa ya, kita harus membimbing dia untuk mencapai tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sudah menjadi tugas seorang guru untuk memotivasi peserta didik kita dengan cara kita masing-masing. Ya, kalau kita punya metode pembelajaran yang kita kuasai, itu akan lebih bagus ketika kita juga sudah memahami bagaimana karakter peserta didik kita, lalu kita bisa gunakan. Nah, penggunaan metode atau model pembelajaran yang kita gunakan itu bisa jadi menjadi motivasi bagi peserta didik gitu. Kayak kalau kalian sekarang sedang kuliah begitu, kalau dosennya ada yang modelnya cuma ceramah doang, modelnya justru cuma ceramah gitu ya, mendengarkan ceramah, ya mungkin kalian tidak termotivasi. Tapi kalau ada beberapa dosen atau pendidik yang kemudian menggunakan cara yang berbeda dari dosen yang lainnya, mungkin itu menjadi motivasi buat kalian. Intinya ya banyak cara kita memotivasi. Kemudian perihal ini ya, saya kan sudah berjanji untuk kemudian memberikan sebuah hadiah ya kepada salah satu di antara kalian yang kemudian bisa menjawab pertanyaan itu dengan apa ya, dengan tepat ya, dengan benar dan yang paling terbaik dari kalian jawabannya. Nah, untuk kelas pendidikan matematika B, selamat kepada Wilson yang sudah berhasil menjadi yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena cuma Wilson yang
secara sadar dan kemudian menuliskan pada jawabannya bahwa salah satu cara untuk memotivasi kalian untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan saya menjanjikan untuk memberikan sebuah buku. Nah, nanti saudara Wilson bisa mengambil bukunya pada saat kita eh, bertatap muka atau suasana sudah kondusif kembali ya. Sebenarnya bisa digojekkan atau digrabkan ya, cuman kasihan nanti Gojek dan Grabnya ya untuk mengantar ke rumahnya Wilson ya. Bukunya sudah menjadi milikmu. Sayang sekali bukunya ada di dalam dan nanti saya ini kan. Oh, covernya sudah saya tunjukkan kemarin ya. Oke, untuk kelas BK, nah pemenangnya belum dapat saya tentukan. Saya justru memfilter dari beberapa orang yang menjawab. Saya filter menjadi dua untuk kemudian teman-temannya sendiri yang menentukan siapa yang terbaik jawabannya. Makanya saya sediakan kolom mencari jawaban yang terbaik ya kalau tidak salah di kolom kelas BK. Nah, harap itu segera diisi biar kita ketahuan siapa yang menjadi yang terbaik. Itu saja mungkin video feedback dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mendalaminya lebih maksimal secara mandiri. Saya yakin apa yang saya sampaikan pasti tidak banyak, pasti sangat-sangat kurang, tapi paling tidak bisa apa ya? Bisa membantu kalian untuk bernalar ya, bisa membantu kalian untuk berpikir kritis tentang motivasi belajar. Dan sekali lagi, ya bukunya dibaca, buku yang sudah kalian beli itu dibaca karena bahan-bahan UTS itu tidak terlepas dari pemahaman kalian tentang isi buku yang kalian baca. Itu saja eh, video singkat dari saya terkait dengan feedback pertemuan ketujuh dan mungkin sekaligus pengantar UTS kita pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.